mutasi ini pertama kali diteliti oleh Hugo de Vries. Nah, beliau ini melihat adanya perubahan fenotip yang mendadak pada bunga Oenothera lamarckiana dan bersifat menurun. Ternyata hal ini disebabkan oleh adanya penyimpangan dari kromosomnya. Jadi, pada saat penelitian, Hugo de Vries ini menemukan beberapa istilah dalam mutasi. Yang pertama itu ada mutan, mutagenesis, dan mutagen. Nah, jadi mutan ini ialah suatu organisme yang mengalami mutasi, dan mutagenesis itu merupakan proses dari terjadinya mutasi, sedangkan mutagen ialah penyebab mutasi, teman-teman. Jadi secara keseluruhan pengertian mutasi ini merupakan peristiwa perubahan materi genetik atau gen atau kromosom dari suatu individu yang bersifat menurun. Nah, selanjutnya ini ada macam-macam mutasi nih. Jadi berdasarkan sel yang bermutasi terbagi lagi menjadi dua, yaitu mutasi somatik dan mutasi gametik. Nah, mutasi somatik ini terjadi pada sel somatik atau sel tubuh kita. Sedangkan mutasi gametik terjadi pada sel gamet atau sel kelamin kita. Nah, sedangkan berdasarkan tempat terjadinya mutasi ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu mutasi besar atau gross mutation, dan selanjutnya itu ada mutasi kecil atau point mutation. Nah, mutasi besar ini terjadi pada struktur dan susunan kromosom, sedangkan mutasi kecil ini terjadi pada susunan molekul ADN gen. Jadi dapat teman-teman lihat nih pada gambar di sebelahnya. Jadi pada germline mutation atau mutasi gametik ini terjadi pada saat awal fertilisasi. Jadi sejak awal dia ini sudah mengalami mutasi. Jadi pada saat menjadi embrio tersebut juga sudah mengandung gen yang sudah mengalami mutasi, sehingga akan mempengaruhi tubuhnya secara keseluruhan. Kemudian akan diturunkan pada generasi-generasi berikutnya. Sedangkan somatik mutasi ini pada saat fertilisasi atau pembuahan kedua sel gamet jantan atau gamet betina ini belum mengalami mutasi. Namun ada nih salah satu kasus pada embrio itu mengalami mutasi somatik. Contohnya pada salah satu lengan nih, kalau pada gambar itu pada kulit. Jadi mutasi di sini menyebabkan adanya bintik merah pada bahu seseorang yang mengalami mutasi tersebut. Namun dia ini tidak bersifat menurun, sehingga keturunan selanjutnya tidak akan mendapatkan mutasi yang sama dari orang tuanya atau parental dari kedua orang tuanya. Baik teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mutasi gen. Jadi pada mutasi gen ini berdasarkan kejadiannya itu terbagi menjadi dua mutasi, yaitu mutasi spontan atau spontaneous mutation dan mutasi induksi atau induced mutation. Nah, mutasi spontan ini merupakan mutasi yang terjadi akibat adanya suatu pengaruh yang tidak jelas, baik dari lingkungan luar maupun dari internal organisme itu sendiri. Nah, sedangkan mutasi induksi atau induced mutation ini yaitu mutasi yang terjadi akibat paparan dari sesuatu yang jelas, misalnya paparan sinar UV. Nah, berdasarkan perubahan kode genetik, mutasi gen ini terbagi lagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu mutasi diam atau silent mutation. Yang kedua itu mutasi tanpa arti, nonsense mutation. Selanjutnya ada mutasi salah arti, missense mutation, dan terakhir ada mutasi pergeseran kerangka atau perubahan rangka baca, prime shifts mutation. Nah, mutasi salah arti ini atau missense mutation yaitu perubahan suatu kode genetik yang umumnya pada posisi 1 dan 2 pada kodon, sehingga menyebabkan asam amino yang terikat pada rantai polipeptida berubah. Nah, untuk mutasi diam atau silent mutation ini sendiri merupakan perubahan suatu pasang basa dalam gen pada posisi 3 kodon yang pada akhirnya menimbulkan perubahan satu kode genetik tetapi tidak mengakibatkan perubahan atau pergantian asam amino yang dikode. Nah,
untuk mutasi tanpa arti atau nonsense mutation, yaitu perubahan kodon asam amino tertentu pada tertentu yang pada akhirnya menjadi kodon stop yang mengakhiri rantai, yang mengakibatkan berakhirnya pembentukan protein sebelum waktunya selama translasi. Nah, untuk mutasi terakhir yaitu mutasi pergeseran kerangka atau perubahan rangka baca yang disebut juga mutasi frameshift. Jadi pada mutasi ini adanya penambahan atau kehilangan atau lebih nukleotida di dalam satu gen. Nah, kan ada nih gambar yang kami sediakan teman-teman. Nah, ada sequence normal, DNA, mRNA dan protein. Kan normalnya di sini TTC untuk DNA, mRNA-nya otomatis kan AAG. Nah, protein yang dihasilkan juga akan sesuai dengan yang dikode oleh mRNA. Nah, kalau terjadi mutasi atau point mutation ini, pada mutasi silent, pada kodon ketiga yang sebelumnya C akan berubah menjadi T di sini. Karena dia sudah T pada DNA, nah pada bagian mRNA dia akan dikode menjadi A. Namun, walaupun terjadi mutasi pada mutasi silent ini, protein yang dihasilkan tetap sama pada sequence normalnya. Selanjutnya, mutasi nonsense atau mutasi tanpa arti. Jadi, mutasi ini terjadi pada kodon pertama yang sebelumnya kan normalnya TTC, di sini T-nya berubah menjadi A sehingga akan menjadi ATC. Karena di sini sudah A, sehingga pada mRNA-nya akan berubah menjadi U sehingga akan terbentuk UAG. Nah, di sini kan sudah UAG atau kodon stop. Jadi, proses translasi tidak bisa dilanjutkan sehingga tidak terbentuk asam amino. Nah, selanjutnya yaitu missense mutation atau mutasi salah arti. Di sini terjadi mutasi di kodon kedua, di mana yang sebelumnya TTC berubah menjadi TCC karena T-nya yang bagian tengah berubah menjadi C. Nah, karena di sini sudah C, otomatis pada mRNA dia akan berubah menjadi G. Di sini akan sehingga terbentuk AGG di sini. Nah, jadi pada missense mutation ini selain nukleotidanya yang berubah, asam amino yang terbentuk pun juga berubah. Nah, untuk mutasi terakhir nih yaitu frameshift mutation. Nah, ada 3 bentuk mutasi pada frameshift mutation, itu ada substitusi, ada delesi, dan juga ada insersi. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya ya teman-teman, yaitu mengenai mutasi kromosom. Jadi, jenis-jenis mutasi kromosom pada sel gamet itu terdiri dari mutasi autosomal dan mutasi terpaut kelamin. Nah, pada prinsipnya mutasi kromosom digolongkan menjadi 2, yaitu euploid dan aneuploid. Nah, pada euploid itu terjadi penambahan 1 kromosom atau lebih pada setiap pasang kromosomnya. Jadi yang sebelumnya haploid dia bertambah menjadi 1 sehingga dia menjadi diploid. Nah, pada manusia kasus ini normal. Yang aneuploidi. Nah, pada aneuploidi ini ada beberapa kasus, yaitu yang pertama nulisomik. Nah, nulisomik ini yaitu 2N-2. Maksudnya 2N ini kan 1 pasang kromosom dikurang 2, jadi terdapat pengurangan 2 kromosom atas 1 pasang kromosom. Nah, dapat teman-teman lihat nih pada gambar kan, pada nulisomik ini kehilangan pasangan kromosom keempat. Nah, kalau nulisomik pada manusia umumnya bersifat letal atau mematikan. Selanjutnya yaitu monosomik. Kalau monosomik ini 1 pasang dikurang 1, jadi dia tinggal 1. Dapat teman-teman lihat nih pada gambarnya. Nah, pada kromosom keempat itu terdapat pengurangan 1 kromosom sehingga dia tinggal 1 saja. Nah, biasanya ini menyebabkan sindrom pada manusia. Selanjutnya itu doubly monosomik. Hampir sama konsepnya dengan monosomik tadi, namun pengurangannya itu tidak terjadi pada 1 nomor kromosom saja.
bisa teman-teman lihat ini pada kromosom nomor 3 dan nomor 4 itu terjadi pengurangan masing-masing satu kromosom sehingga dia tinggal satu saja. Selanjutnya itu ada trisomik. Kalau trisomik ini 2N plus 1. Nah, karena dia 2N plus 1 berarti satu pasang ditambah 1 ya. Nah, dapat teman-teman lihat di sini pada pasangan keempat itu terjadi penambahan 1 kromosom sehingga dia ada 3 kromosom di kromosom nomor 4. Selanjutnya itu ada tetrasomik. Kalau tetrasomik ini kan 2N plus 2. Jadi yang sebelumnya 2N atau satu pasang ditambah 2 lagi. Nah, dapat teman-teman lihat nih pada gambar. Pada kromosom keempat, nomor keempat itu terjadi penambahan 2 kromosom sehingga dia terdapat 4 kromosom di sana. Nah, tetrasomik ini juga sifatnya sama pada nulisomik, yaitu bersifat letal atau mematikan pada manusia. Apalagi double monosomik yang mana itu 2N ditambah 2 lagi. Nah, kan dia pada kromosom nomor ketiga dan nomor keempat itu terjadi penambahan masing-masing 2 kromosom sehingga ada 2 nomor kromosom yang memiliki 4 kromosom. Baik, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mutasi kromosom akibat perubahan struktur kromosom. Jadi mutasi ini terdiri dari delesi atau defisiensi, duplikasi, translokasi, inversi, isokromosom, dan katenasi. Nah, pada delesi ini terjadi lenyapnya atau hilangnya beberapa segmen kromosom. Dapat terjadi di ujung lengan atau di tengahnya. Nah, pada gambar yang kami tampilkan ini hilangnya itu segmen C dan D sehingga terjadi pengurangan pada lengan kromosom. Yang sebelumnya A, B, C, D, E, F tinggal menjadi A, B, F saja. Jadi di sini terjadi kurangnya segmen kromosom. Nah, pada manusia itu biasanya menyebabkan sindrom Chidu-Cat. Nah, selanjutnya itu ada duplikasi. Nah, duplikasi ini terjadinya kelebihan kromosom di mana terjadi duplikat kepada kromosom lainnya sehingga dia akan mengalami kelebihan kromosom pada salah satu lengannya. Nah, namun pada duplikasi ini masih terjadi pada kromosom yang sehomolog. Misalnya kalau ABC dia tetap terduplikat ke kromosom yang sejenis, yaitu ABC juga. Nah, namun yang sebelumnya cuma ABCDEF karena dia mengalami duplikasi dia menjadi ABCDE, ABCDEF. Nah, sehingga pada kasus ini terjadi kelebihan kromosom pada segmen-segmennya. Selanjutnya itu inversi. Nah, inversi ini terjadi di mana patahan kromosom yang melengkung tersambung kembali pada bagiannya dengan posisi terbalik. Jadi posisinya itu bisa berputar 180 derajat. Nah, yang sebelumnya A, B, C, D, E. Nah, jadi E-nya itu bisa pindah ke B. C-nya itu diganti dengan D, D-nya diganti dengan C. Begitu juga sebaliknya. Nah, inversi ini terjadi melalui 2 cara, yaitu inversi perisentrik dan inversi parasentrik. Nah, inversi parasentrik ini dia itu melibatkan satu lengan saja dan juga melibatkan sentromer. Nah, kalau inversi perisentrik ini dia itu terjadi pada beda lengan dan juga tidak melibatkan sentromer. Nah, selanjutnya itu ada translokasi. Nah, kalau translokasi tadi beda dengan duplikasi. Kalau duplikasi kan dia masih sehomolog kromosomnya walaupun mengalami duplikasi. Kalau translokasi dia mengalami kelebihan kromosom namun nambahnya ke kromosom yang tidak sehomolog. Nah, ini kan tidak sejenis nih. Ini di sini A, B, C, D, E masuknya ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi dia tidak sejenis kromosomnya. Jadi di sini adanya perubahan segmen atau ruas DNA dari satu kromosom lain yang bukan pasangannya. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada isokromosom dan katenasi. Nah, kalau pada isokromosom ini saat menduplikasi diri terjadi penyatuan lengan kromosom yang identik. Misalnya, kan normalnya itu biasanya lengan yang pendek dengan lengan yang panjang. Kalau terjadi isokromosom dia bisa yang pendek saja atau yang panjang saja, dan tentunya ini akan
mengalami mutasi dan tidak normalnya suatu kromosom. Nah, kalau pada katenasi itu dua kromosom non homolog waktu membelah menjadi 4 kromosom itu membentuk lingkaran karena saling bertemu ujung. Penyebab mutasi ini disebut juga dengan mutagen atau agen mutasi, dan kebanyakan mutagen ini adalah bahan fisika, kimia ataupun biologi yang memiliki daya tembus yang kuat sehingga dapat mencapai bahan genetis dalam inti sel. Contohnya zat radioaktif, zat kimia yang keras, dan juga virus. Di sini ada materi DNA repair system atau sistem perbaikan DNA. Di sini ada 4 sistem. Yang pertama itu fotoreaktivasi, ada eksisi atau perbaikan gelap dark repair, ada perbaikan mismatch, dan ada perbaikan SOS. Nah, pada fotoreaktivasi ini mekanisme ini melibatkan pembuangan atau pembalikan DNA yang rusak oleh enzim yang tunggal dan bergantung pada cahaya. Selanjutnya ada eksisi atau perbaikan gelap dark repair. Nah, pada mekanisme ini melibatkan 4 langkah. Yang pertama, suatu endonuklease spesifik yang disebut UV endonuklease membuat patahan untai tunggal di ujung 5 aksen di dekat dimer yang terbentuk. Nah, selanjutnya aktivasi eksonuklease 5 aksen ke 3 aksen dari DNA polimerase 1 menyingkirkan nukleotida di dekat potongan tersebut, termasuk kerusakan yang terjadi. Nah, salah satu DNA polimerase, kemungkinan polimerase 1 mensintesis untai pengganti yang benar dari 5 aksen ke 3 aksen menggunakan informasi dari untai komplementer yang utuh. Nah, terakhir itu polinukleotida ligase menyambungkan patahan tersebut sehingga proses ini berakhir. Nah, itu ada sistem perbaikan DNA yang selanjutnya, itu perbaikan mismatch. Nah, pada mekanisme perbaikan ini mendeteksi pasangan basa yang tidak cocok atau match atau tidak berpasangan dengan benar. Nah, kesalahan berpasangan basa atau mismatch dapat terjadi saat replikasi atau rekomendasi DNA. Nah, mismatch ini diperbaiki menggunakan perbaikan eksisi. Nah, terdapat sejumlah gen yang diketahui berperan dalam perbaikan mismatch. Nah, selanjutnya yaitu sistem perbaikan SOS. Nah, mekanisme ini sebentuk replikasi rawan kesalahan atau error prone yang memperbaiki kerusakan pada DNA tanpa mengembalikan sekuens basa awal. Nah, tipe perbaikan SOS bisa dipicu oleh kerusakan DNA dalam tingkat tinggi. Materi selanjutnya yaitu genetika kanker. Nah, kanker ini adalah kelainan genetik yang merupakan akibat dari peristiwa-peristiwa mutasional berganda. Jadi pada sel kanker ini selnya menjadi immortal atau susah mati. Kemudian sel ini menjadi independen atau tidak bisa dikendalikan lagi. Nah, karena dia sudah menjadi independen, sel ini menjadi invasif atau menjadi ancaman bagi suatu makhluk hidup. Nah, sel kanker ini memiliki beberapa sifat khusus. Yang pertama, mempunyai kemampuan untuk berkembang terus dan mengalahkan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh tubuh normal. Selanjutnya, mempunyai kemampuan untuk melanjutkan pertumbuhannya menyerbu ke jaringan sekitarnya. Dan yang terakhir, mempunyai kemampuan lain untuk menjalar ke bagian-bagian lain dari tubuh. Nah, jadi kalau sel normal itu biasanya masa hidupnya itu tidak terlalu lama, berbeda dengan sel kanker. Dan juga dia ini bisa dikendalikan. Dan sel normal biasanya itu berkembang biaknya itu sesuai dengan fungsinya masing-masing dan juga tidak invasif bagi suatu organisme. Nah, dapat dilihat oleh teman-teman sendiri, kalau sel normal dia akan tumbuh secara teratur dan tidak bertumpuk, sedangkan sel kanker ini tumbuh tidak terkendali sehingga dia bertumpuk pada suatu jaringan. Nah, selanjutnya yaitu ada beberapa proses pembentukan dari
kanker ini. Yang pertama itu ada inisiasi, yang kedua ada promosi, dan yang terakhir ada progresi. Jadi proses ini disebut juga dengan oncogenesis, yaitu perubahan sel normal menjadi sel kanker. Nah, yang terakhir yaitu hubungan mutasi, sistem perbaikan DNA dan genetika kanker. Nah, jadi tumorogenesis dan karsinogenesis terjadi melalui proses yang panjang, dan orang usia lanjut umumnya lebih rentan untuk menderita tumor. Tahapan tersebut meliputi mutasi secara beruntun pada beberapa gen dalam satu sel. Nah, selanjutnya replikasi DNA dan kanker. Benih kanker yang ditanam oleh kesalahan yang terjadi selama replikasi DNA. Benih ini ditanam di dalam gen, mengatur duplikasi genom, melalui kanker dengan menciptakan onkogen atau menonaktifkan gen penekan tumor. Nah, benih-benih ini memicu replikasi DNA keliru yang nantinya akan terbentuk menjadi kanker. Baik, itu saja penjelasan materi dari kelompok 5. Mungkin itu saja teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.